Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kajian Ba'da Subuh dengan tema tiga pelaksana ketakwaan. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Oleh. keluarga dan para sahabatnya. Selamat pagi dan selamat datang kembali. Kenalkan kembali, saya Kak Sony yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Syahrul Musta'in yang akan berbagi ilmu dan kajian mendalamnya dengan kita semua. Kaifah halo ya Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Ustadz Sani. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa yang menyimak, jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar ataupun live chat pada channel YouTube kita. Dan insya Allah kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti di sesi tanya jawab. Baiklah, Ustadz, mohon maaf sebelumnya, kamera aja mungkin jangan dimiringin, Ustadz, di potret aja, ditegakkan kamera HP-nya. Tegakkan. Iya betul. Miring jelek ya? Iya, karena di Bentar sini ya. terlihat miring, Ustadz. Awan. Lurus ya? Iya betul, Ustadz, lurus. Nah, ini, mantap. Ini lagi di Semalam mana, Ustadz? lagi di rumah. Oh, saya pikir di studio ini ya. Soal pencahayaannya bagus sekali. Oke, Ya, baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini kepada Ustaz Syahrul Mustain. Tafadhol Ustaz. ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah atas rahmat Allah, nikmat Allah, kita dapat berjumpa lagi di acara deep streaming ya. Yaitu pagi ini kita membahas eh, apa? Tiga tiga pelaksana ketakwaan. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. eh, kita pagi ini berbicara masalah ketakwaan ya. Jadi ketakwaan itu banyak definisi atau ta'rif daripada takwa ya. Misalnya di dalam
kitab tafsir Imam Jalalain itu menyebutkan makna takwa itu dari surah surah kedua ayat kedua Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, itu dimaknakan lil muttaqin di situ ialah imtisalu awamirihi wa jatinabu nawahi, yaitu menjalankan atau melaksanakan atau mengaktualisasikan atau mengimplementasikan ya, awamirihi, seluruh perintah-perintah Allah, ya. Wajatinabu nawahi, dan meninggalkan atau menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itulah makna takwa, ta'rif takwa atau definisi takwa dalam kitab tafsir Imam Jalalain. Nah, kalau dalam tafsir Bayan, ya, tafsir wa bayan kalimatul Quran, itu disebutkan arti takwa atau lil muttaqin, ya, ini juga mengartikan surah 2 Al-Baqarah, ya, yaitu hudan lil muttaqin. Jadi lil muttaqin atau al muttaqin itu diartikan alladzina tajannabul ma'asi wa adul faraido fawaqau anfusahumul azabah. Jadi orang bertakwa itu ialah orang yang menjauhi segala macam maksiat, ya. Kemudian menunaikan segala macam kewajiban, ya, atau yang wajib-wajib, dan memelihara diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Sani? Masih nyambung? Ya, masih menyimak Ustadz. Masih Oke. menyimak. Oke. Nah, itu ya, itu takwa. Jadi takwa ini, kalau dua definisi tadi kan artinya takwa itu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ya. Jadi awamir di situ bentuk jamak, ya. Perintah Allah itu memang sangat banyak itu ya. Perintah itu ada yang sangat tegas untuk dilaksanakan, namanya wajib ya. Jadi talabul jazim lihi, tuntutan yang sangat tegas, keras untuk melaksanakan perbuatan itu, ya, maka disebut, ya, perintah di situ disebut dengan perintah yang wajib, ya, amal yang wajib. Ada lagi perintah yang tidak terlalu tegas untuk melaksanakannya atau mengerjakannya, maka disebut dengan yang sunat. Ada lagi perintah tegas untuk meninggalkan satu perbuatan, ya, atau meninggalkan suatu hukum benda, tegas kalau dilaksanakan maka kena sanksi hukuman atau celaan atau dosa, itu disebut dengan haram. Dan ada lagi larangan yang tidak terlalu tegas, yaitu disebut dengan makruh. Nah itu ya, itu jadi kalau itu bentuk perintah awamir dan bentuk nawahi, larangan. Nah, sedangkan dalam tafsir Bayan wa kalimatul Quran ini disebutkan itu takwa itu, orang bertakwa itu adalah orang yang menjauhi segala macam maksiat, tajannabul ma'asi, menjauhi segala macam maksiat, ya. Wa adul faraido, dan menunaikan seluruh kewajiban. Masya Allah. Ini mirip ini arti takwa deh. Mirip-mirip. Ya. Bahwa kau anpusahumul azabah, dan menjaga diri dari, ya, dari jangan sampai kena azab Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir juga diberikan beberapa arti takwa, di antaranya oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah, sepupu Nabi ya. Dia mencermati makna hudan lil muttaqin, ya, dalam Al-Baqarah ayat 2 dia.
Jadi dia berkata, qala humul mu'minuna alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Jadi orang bertakwa itu ialah mereka adalah orang-orang mukmin yang menjaga diri ya dari kesyirikan kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi orang bertakwa itu orang yang menjauhi kesyirikan, tidak melakukan aktivitas syirik, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Wa ya'maluna bi ta'ati, dan mereka melakukan ya yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Juga dalam Imam Al-Hasan Al-Basri ya, qauluhu ta'ala lil muttaqin, dia menerjemahkan makna lil muttaqin, orang-orang bertakwa. Qala ittaqu ma harramallahu alaihim wa addu ma iftaradu alaihim. Nah, itu mirip-mirip artinya ya. Jadi dia berkata bahwa takwa itu ialah mereka yang menjaga diri dari segala yang haram ya, dan menunaikan ya apa-apa yang diwajibkan. Nah, itu ya, itu takwa. Jadi kalau kita lihat, orang bertakwa itu orang yang terikat dengan perintah dan larangan Allah. Ya. Orang bertakwa itu ya, orang yang menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang bertakwa itu menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunat. Nah, deh. Dan meninggalkan yang haram. Dan juga bisa jadi dia meninggalkan yang makruh. Ya. Nah, ketakwaan di dalam Islam ini ada 3 pelaksana. Ya. Pertama yaitu at-taqwa bil fardiyah. Jadi takwa dengan takwa perorangan. Nah, gitu ya istilahnya ya. Takwa bil fardiyah. Takwa dengan perorangan. Karena itu mengacu kepada taklif ya, beban perintah Allah ya, di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Qur'an. Jadi taklif itu artinya kan beban hukum yang Allah bebankan kepada umat Islam. Nah, itu ada 2 taklifnya tuh ya secara umum. Pertama taklif aini, yaitu beban hukum Allah yang Allah serukan kepada setiap orang. Misalnya ini kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan ini itu adalah taklif aini. Ya, di mana beban hukum kewajiban di sini kewajiban setiap umat Islam ya, yang balik, laki-laki dan perempuan, ya, yang tidak dalam keadaan sakit keras ya. Dan lain-lain. Nah, itu mic-nya tadi. Jadi Ya Ustaz, suaranya jelas Ustaz. jelas ya. Jelas, Oke, jelas. saya pegang saja, Silakan. saya Iya, pegang ya. silakan dilanjutkan. Ya. Nah, jadi pertama tadi pelaksana takwa itu ialah setiap orang atau setiap individu, ya. Nah, itu kalau mengacu kepada kitab fikih itu namanya disebut dengan istilah taklif. Nah, taklif ini kan ada 2 ya secara umum. Pertama taklif aini, yang Allah bebankan hukum perbuatan itu atau hukum ya, perintah dan larangan itu kepada setiap orang. Misalnya ini kan kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan.
Ini berpuasa di bulan suci Ramadan ini taklif aini, itu tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Maka kalau karena ini perintah puasa Ramadan ini wajib, maka kalau tidak dikerjakan itu adalah orang yang tidak mengerjakannya. Misalnya Ustaz Sodi tidak puasa, nah Ustaz Sodi yang berdosa. Tidak bisa dosa awak diwakilkan dengan kami-kami ini misalnya kan seperti itu. Ya, nah, itu. Nah, itu makanya dalam Al-Baqarah ayat 183 itu kan menyebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini jadi kutiba alaikumusiyam itu adalah kutiba alal muslimin, ala kulli muslim. Nah, itu. Maknanya seperti itu. Jadi kutiba bimana furido. Kalau sudah bahasa furido itu parodo. Furido majhulnya diwajibkan. Nah, itu maknanya tidak artinya sunat, tidak artinya yang lain kalau sudah kalimat parodo itu. Ya, jadi kutiba itu maknanya furido diwajibkan. Nah, tapi alaikum di situ artinya alal muslimina jami'a balighun akilan itu kan diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang baligh yang berakal. Rijalan wanisaan, laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu. Jadi kewajiban puasa ini kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Jadi kalau tidak dilaksanakan dia sendiri yang berdosa. Nah, ya. Kemudian ending daripada puasa itu la'allakum tattaqun. La'alla itu litarjih. Harapannya itu untuk jadi orang bertakwa itu adalah punya potensi besar itu dengan puasa Ramadan ini. Makanya kita terasa nih Ustaz Soni ya, di bulan puasa ini kayaknya ketakwaan kita ini lebih ini. Iya, betul, Lebih Ustaz. dibanding bulan biasa. Kenapa? Bisa babis siap. Disebabkan karena kita puasa Ramadan menjadi apa Syahrul Mubarak. Jadi bulan Ramadan ini betul-betul bulan yang penuh barokah. Di antaranya kita diwajibkan puasa ini dan juga banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, nah ujung ending daripada puasa Ramadan itu kan la'allakum tattaqun supaya kalian tuh menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Ya. Nah, jadi ketakwaan ini dalam Quran itu ya ada ulama menyebutkan sekitar 208 kali itu disebutkan di dalam Quran. Berarti ya itu memang takwa ini sesuatu yang sangat urgen. Sebagaimana tadi kan dijelaskan oleh para ulama, takwa itu ya menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjalankan seluruh kewajiban, ya, dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang wajib. Nah, yang sunat itu kan artinya semampu kita kalau yang sunat. Tapi kalau yang wajib, tidak baca istilah semampu itu. Yang wajib ini barang memaksa. Kalau tidak dijalankan tentu kita kena dosa besar. Ya. Nah, nah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini itu menggunakan kalimat la'allakum tattaqun itu menggunakan dalam bentuk takwa dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ini perbuatan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi Allah itu meminta kepada kita umat Islam ketakwaan itu ketakwaan yang terus berkesinambungan. Nah, itu ya. Bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, tetapi juga ba'da syahri Ramadan. Maupun di luar bulan suci Ramadan. Itu ya. Jadi, orang bertakwa itu orang yang terikat dengan Islam. Dalam semua hal, dalam ibadah maupun di luar ibadah. Termasuk dalam muamalah. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, pelaksana takwa itu kalau saya bisa menyebutkan istilah at-taqwa bil jamaah. Takwa dengan dilakukan oleh oleh kaum muslimin dalam berjamaah atau kewajiban bersama-sama. Misalnya ini di mana misalnya kita mengambil ayatnya. Kita baca misalnya surah Al-Asr itu ya.
Surah Al-Asr itu kan menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, jadi demi perjalanan waktu, demi waktu asar, nah, jadi waktu asar ini waktu yang tidak lama. Jadi ingat-ingat manusia ya, ingat-ingat wahai hamba Allah, ingat-ingat wahai umat Islam ya. Kita hidup di dunia ini macam waktu asar. Ya, waktu asar itu waktu yang tidak terlalu lama, yang singkat. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus betul-betul hidup ini menjadikan diri kita sebagai abdinya Allah, sebagai hambanya Allah yang terikat dengan Islam dalam semua hal. Jadi wal asri Allah bersumpah demi perjalanan waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh dia Allah manusia ini benar-benar dalam keadaan merugi. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan mereka yang terus menjaga melakukan aktivitas amal-amal soleh. Wa tawasau bil haqqi. Nah ini, tawasau ini bentuk perintah jamak. Bentuk perintah yang Allah perintahkan tawasau dan saling nasihat menasihatilah kamu wahai orang beriman, artinya wahai umat Islam, wa tawasau bil haqqi, dengan nasihat yang apa? Dengan bernasihat dengan yang hak. Nah, jadi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil Islam. Watawasau bil Quran, watawasau bis sunnah. Nah, itu. Jadi itu perintah watawasau, tawasau ini itu wazannya tafa'al. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafa'ul. Nah, itu kan tawasau tafa'ul tafa'ula tafa'alu. Itu jamak. Tawasau itu bentuknya jamak, diperintahkan umat Islam seluruhnya aktif untuk memberikan, untuk saling mengingatkan, saling nasihat menasihati bil haqqi, dengan yang hak, artinya dengan Islam, dengan kebenaran. Al haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu milik Allah, berasal dari Allah. Artinya kebenaran itu ada dalam Islam. La raiba, jangan lagu, dalikal kitabul la raiba fi. Dengan Quran ini jangan ragu, tidak ada keraguan. Karena Al-Quran itu minallahi ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengambil petunjuk di luar Al-Quran, di luar Islam. Ya. Karena akan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Itu ya. Jadi itu adalah takwa bil jamaah. Di antaranya umat Islam berkewajiban untuk saling mengingatkan, saling menasihati bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling nasihatilah kamu wahai umat Islam seluruhnya, wahai yang beriman, bis sabr, dengan sabar. Ya, bisa jadi kebenaran itu belum diterima hari ini, maka terus tetap istiqomah, sabar. Ya, saudara-saudara kita di Palestina terus mereka dibantai. Mereka tidak tidak apa? Tidak merasa tidak terima dengan kodonya seperti itu. Mereka bersabar sampai janji Allah nanti Palestina itu akan Allah bebaskan dengan bersatunya kaum muslimin dengan tentara-tentara muslim. Ya insya Allah itu nanti ya bersama dengan tentara-tentara kaum muslimin dalam naungan Al-Khilafah Al-Islamiyah. Ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi itu at-taqwa bil jamaah. Ada lagi at-taqwa bid daulah atau at-taqwa bil hukam. Jadi takwa oleh negara atau takwa oleh penguasa. Ya, ini misalnya tadi kan kalau Al-Baqarah 183
itu kan taklifnya kepada aini tiap orang untuk puasa. Sholat itu taklif aini itu. Sholat itu tidak pajak diwakilkan Ustadz. Tolong Ustadz, sholat wakilkan dengan Ustadz. Ah, lemak nih ya, nawak nempang. Umpama. Tidak pajak sholat itu diwakilkan. Banyak itu Tat, Ya. terjadi Tat ya. Nah, jadi kalau tidak sholat, Iya. dia dewek berusaha. Nah, Anak-anak tetapi kalau anak-anak itu muda biasa itu Tat. bicara, kalau Iya. bicara Al-Baqarah 178, itu kan puasa kan 183. Al-Baqarah 178-nya itu menyebutkan sama itu khitabnya itu kepada orang-orang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, kutiba alaikumusiyam kan maknanya sama dengan makna kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan untuk melaksanakan hukuman kisos dalam pembunuhan. Kutiba alaikum sama, cuma yang kayak kalau yang pertama tadi kutiba alaikumusiyam, kutiba alal muslimina jami'a, diwajibkan kepada setiap orang Islam keseluruhan, balighun aqilan rijalan wa nisaan. Sedangkan yang 178 ini, Al-Baqarah 178 ini kutiba alaikumul qisas, artinya kutiba alaikum ya ahlal hukam, diwajibkan kepada kamu wahai penguasa, kewajiban kaum muslimin, kewajiban yang diwajibkan Allah kepada umat Islam, tapi naibatul ummah ad-daulah, kewajiban umat ini Allah hitopkan kepada, Allah wakilkan, bukan hitopkan ya, Allah wakilkan kepada penguasa atau pemerintah. Ini namanya at-taqwa bid-daulah atau at-taqwa bil hukam atau bil hakim. Jadi hanya terpaut Negara itu hanya wajib terpaut 5 ayat bertakwa. saja Tat ya. Ah, Hanya terpaut 5 ayat saja berarti ya. terpaut Dari 5 ayat. iya, Cuman ayat ini mungkin jarang dibahas oleh para penceramah. Ini ke Ramadan ini kayaknya siang malam ini ceramah ini. betul Tat. Kadang subuh, kadang ba'da sebelum taraweh, kadang kajian siangnya, macam di Masjid Agung itu, saya perhatikan 5 waktu itu. Ya, bukan ya. Habis subuh, habis zuhur, habis asar. Nah, itu kajiannya luar biasa itu. Nah, itu ya. Cuman ada 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 ulama yang menyampaikan ayat 178 ini. Jarang Ini sekali Tat. sama-sama perintahnya wajib ini. Iya, Nah, berarti kan artinya ketakwaan dalam Islam itu adalah ketakwaan kolektif. Tiga pelaksana ketakwaan dalam Islam. Satu, ketakwaan individu setiap umat Islam wajib takwa. Karena kan kita nak dihisab di akhirat itu adalah dengan hisab masing-masing. Ya tak? Membawa amal masing. masing-masing. Yang kedua, at-taqwa bil jamaah, umat Islam ini wajib saling peduli dengan Islam ini. Wajib memikirkan Islam, artinya wajib memikirkan umat. Kan dikatakan dalam hadis itu, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak ada perhatian, orang yang tidak ada kepedulian dengan urusan kaum muslimin. Umat Islam hari ini banyak yang menderita, ada yang disiksa, ada yang dibantai, ya, rumahnya digusur, tanahnya dipagar, sungainya sampai sungai apa laut ya, macam-macam. Apalagi sekarang kan kita lihat musibah ini, ya Allah, di Jawa itu ya, di Bekasi tenggelam rumah-rumah, jembatan-jembatan kita lihat dalam video-video banyak yang jembatan panjang-panjang penghubung antar provinsi itu putus oleh terjangan air yang begitu besar. Betul sekali. Banyak yang runtuh. Nah, ini Iya, kenapa? Ini adalah pelajaran kepada kita orang Indonesia ini, ada kesalahan apa di negeri kita. Jangan-jangan tadi kan makna takwa tadi adalah
ittaqu syirka. Ya. Alladzina yattaquna syirka bi. Mereka itu ya menjaga diri untuk tidak menyekutukan Allah. Ya, ketika puasa dia puasa, tapi ketika dia bermuamalah tidak mau terikat dengan hukum Allah, ini jangan-jangan ini ngarah ke syirik ini. Ketika kita sholat, kita kerjakan puasa, zakat, haji mungkin ya. Tetapi ketika kita ya, dalam perkara menangani masalah-masalah termasuk dalam ya, menangani tindakan jarimah atau pelanggaran-pelanggaran kriminal, itu kita tidak mengambil dari perintah Allah, tidak mengambil dari Islam. Ini bagaimana ini? Ya, kalaupun kita tidak syirik, minimal kita itu bermaasi, sedang melakukan aktivitas maasi tadi kan. Pengertian takwa tadi kan seperti itu. Tajannabul ma'asi, menjauhi segala macam kemaksiatan. Ya, tidak melaksanakan hukum Allah itu bentuk maksiat. Sadar tak kita ini umat Islam? Makanya sudah saatnya sekarang kita bangkit. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan, banjir, rumah-rumah tenggelam, Jakarta, masya Allah, ngeri kita Jakarta itu, ya, apa namanya dam pinggir laut itu sudah tinggilah air laut daripada permukaan daratnya. Betul sekali, Ustaz. Ini tidak kita bisa bayangkan. Kiamat nanti, kalau kiamat itu air itu memang ya air itu akan naik ke seluruh permukaan bumi. Baik Ustaz, Itu Eh, bagaimana anggapan umum Ustaz? Tadi kan sudah ya. dijelaskan ya bahwa tiga pelaksana ketakwaan itu ada yang berasal dari individu, ya, ada yang Mm-mm. bil jamaah, dan yang terakhir adalah bil daulah atau negara ataupun hukam dengan hukumnya. Ya. Namun anggapan umum di masyarakat terkait kita cukup melaksanakan 5 rukun Islam saja, Ustaz. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Bagaimana tanggapannya, Ustaz? Iya, ya. Jadi kan dalam dalam hadis kan ada dikatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah war ramadhanu ilal ramadan kifaratul kifarah lima bainahunna iza ijatanabatil kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan. Puasa Ramadan, Jumat ke Jumat kita hadir. Salat Jumat, Ramadan ke Ramadan kita kerjakan. Itu kifarat penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Tidak berhukum pada hukum Allah itu dosa besar, apa dosa kecil, saat Besar, Ustaz, menurut saya, nih. Ustaz. Besar ya. Karena perintahnya kutiba Alaikumul alaikumul kisos. kisos. Betul sekali, Ustaz. Kutiba itu purido diwajibkan sama perintahnya untuk puasa. Cuman dalam perkara puasa kita gawe ke Dalam perkara perkara kisos, hukum Allah dalam dalam hal di antaranya mengenai tindakan hukuman ukubat sanksi hukuman pidana tidak dijalankan di antaranya ya, betul termasuk sekali, Ustaz. hal kisos tadi. Ini kewajiban semua, tapi kan naibul fa'ilnya, wakil pelaksananya itu adalah daulah negara pemerintah. Nah, kalau tidak dilaksanakan tetap ini menjadi dosa besar, galo-galo, nauzubillah. Maka uji Nabi ya disayangkan orang yang masuk di bulan suci Ramadan tapi dosanya dan ketika berakhir berlalu Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah. Kenapa? Ini tadi mungkin masih banyaknya kaum muslimin itu melakukan aktivitas dosa besar. Dia tidak nyadar. Puasa ya puasa. Cuman belum atau masih terjerat dalam aktivitas dosa besar di antaranya kan
tidak menjalankan kewajiban dari Allah berupa perintah melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita berdakwah, kita berusaha mengabarkan seperti ini, kita berusaha dalam membentuk komunitas untuk memperjuangkannya kembali, insya Allah mudah-mudahan kita sudah punya hujah, kita sudah berusaha, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Tapi mereka yang justru kadang-kadang bahasa Quran itu kan wa yasuddu anka sududa. Ada orang yang menghalangi tegaknya syariat ini. Itulah kelompoknya orang-orang munafik yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu Ustaz Soni. Ya, syukran Ustaz. Sangat mencerahkan sekali ya dari Ya. kajian mendalam kita Maka pada kita podcast ini. berusaha sekarang untuk mengembalikan Islam kafah bersama-sama. Karena ini diwajibkan oleh Allah secara keseluruhan. Maka artinya ini tanggung jawab kita semua. Udkhulu fisilmi kafah itu perintah kepada keseluruhan kaum muslimin. Kepada orang-orang beriman. Orang beriman hari ini kan tidak ada kecuali umat Islam. Dan itu Quran. Berarti kalau sudah itu bicara Quran, nanti bicaranya itu bicara dengan itu kitabnya itu disuruhkan kepada kita. Itu perintahnya itu perintah kepada seluruh, perintah jamak. Maka tugas mengembalikan Islam kafah ini bukan hanya tugas kita, bukan hanya tugas kelompok-kelompok ormas, ya, tapi seluruh kaum muslimin wajiblah semuanya peduli untuk mengembalikan ini sampai hukum-hukum Allah ini kembali ditegakkan di muka bumi bersama dengan sistemnya yaitu al-khilafah al-islamiyah. Dengan itu saja kaum muslimin bisa bersatu di seluruh dunia. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Syahrul Ya. atas kajian mendalamnya pada pagi hari ini terkait dengan tiga pelaksana ketawaan ya. Yang saya tangkap bahwa ada selain daripada individu yang kita laksanakan secara pribadi masing-masing, ada juga ketakwaan bil jamaah atau dengan berjamaah dan juga bil daulah atau dengan negara ataupun dengan hukum ya, dengan hukum yang kita berhukum kepada hukum-hukum Allah. Ternyata tidak cukup Ustadz ya tanggapan umum di masyarakat bahwa kita melaksanakan cukup 5 rukun Islam saja itu Iya, syahadat, ya. sholat, Karena tidak zakat, puasa dan ya haji. tidak cukup Ya, karena yang diwajibkan oleh Allah bukan hanya itu. betul Itu sekali Ustadz. rukunnya saja itu. Betul, Sedangkan yang disyariatkan bukan hanya yang 5 itu, ya. Termasuk kutiba alaikumul kisos itu kan tidak termasuk rukun Islam. betul sekali Cuman Ustadz. perkara itu disyariatkan dan perintahnya wajib. Kan Ya, paham ketika wajib tidak dilaksanakan itu kan kita kena dosa besar dan dosa besar itu tidak dimaafkan oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Bertaubatnya itu kalau dari yang wajib dikerjakan, dari yang haram ditinggalkan Ustadz. ditinggalkan. Gitu ya Ustaz Tani ya. Ya. Syukron Padahal nih. hanya terpaut 5 ayat saja Ustadz ya, dari Terpaut surat 5 ayat itu salah Al-Baqarah satu, banyak lagi ayat yang 183. lain. Betul sekali. Banyak lagi ayat yang lain Ini yang pagi ini tadi. kita hanya buka itu saja, Tat, ya. Nanti di kajian-kajian Oke, kita berikutnya akan kita buka lagi lebih banyak ayat-ayat mudah-mudahan ya insya Allah. untuk berhukum kepada hukum-hukum Allah. Ya, Mungkin kita sering mendengar ayat Al-Baqarah 183 ya, Tat, di bulan Ramadan ini. Nah, ya, kalau kata anak zaman sekarang itu lagi trending topik lah ayat tersebut ya disampaikan oleh para ulama, para asatidz di ya, masing-masing mimbarnya, di kajian-kajiannya. Tapi ya, jarang sekali kita mendengarkan ayat ya. kutiba alaikumul kisos Ya, fil ya qatl. makanya Padahal umat ini Ustaz Soni akan cerdas kalau umat ulamanya itu memberikan informasi yang lengkap betul dari sekali ajaran Ustaz. Islam. Umat ini akan cerdas dan umat ini akan bangkit. Ya, betul Tidak sekali Ustaz. bangkitnya umat ini karena ulamanya tidak menyampaikan keseluruhan atau membatasi dalam menyampaikan ajaran Islam. Dan itu bahaya. Membatasi itu nanti kena kepada summum bukmun umyun Umyun fahum fahum la la yarji'un. yarji'un. Ya, summun itu kan artinya menul apa? Menulikan diri. Jadi menulikan diri, membisukan diri, ya. Membisukan diri itu nanti tidak mau bicara tentang Islam, tidak mau bicara yang hak,
tidak mau bicara kebenaran, tidak mau bicara syariat, tidak mau bicara hukum Allah itu, maka nanti ya, kalau kita membatas pembicaraan, dikhawatirkan kena ayat itu. Dan ayat itu Allah sindirkan kepada orang-orang munafik. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya, Iya, syukran Ustaz. 10 menit lagi waktu kita pada pagi hari ini, Ustaz. Kemudian iya, ada pertanyaan terkait dengan pelaksana ketahuan bil jamaah ataupun bil daulah, Ustaz. Kalau misalkan iya. pada individu kita sudah melaksanakan masing-masing, Ustaz ya, kita insya Allah sudah sering mendengar bahwa bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, seperti itu. Secara individu, insya Allah kita masing-masing bisa melaksanakannya. Tapi bagaimana dengan bil jamaah dan bil daulah ini, Ustaz? Iya, makanya ya kalau untuk bil jamaah ini kan artinya kan itu tadi umat Islam tuh mesti sadar kita ini diperintahkan oleh Allah wa tawasau bil haqqi. Itu lebih kepada ke internal itu. Untuk saling mengingatkan dengan yang hak, saling mengingat, saling nasihat menasihati dengan yang hak. Yang hak itu artinya dengan Islam, dengan Quran, dengan As-Sunnah, ya, dengan kebenaran dari Islam. Itu ya. Itu adalah perintahnya kan perintah ya dalam bentuk perintah jamak. Artinya ini wajib terlibat kita semua. Itu. Nah, kemudian ya kalau sudah banyak yang berdakwah, menasehati dengan Islam, ya, memberikan pengajaran dengan Islam ini dalam semua hal, umat ini kan akan paham. Umat ini kan akan cerdas, maka nanti dengan sendirinya mereka meminta, menuntut, yang namanya sudah sadar kan? Cobalah Ustaz Sony, sholat ini awak masih nak disuruh-suruh, apa awak mendirikan, mengerjakan dengan sendiri, sholat, puasa, seperti itu. Ya, Atau alhamdulillah, Ustaz. masih masih nak disuruh tuh, Sony puasa, Alhamdulillah. Sony, puasa, 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 puasa. Kan tidak, Ya, terpanggil dari hati kita untuk melakukan itu. Justru kalau tidak melakukan kita merasa berdosa. berdosa. Nah, begitulah kondisi ketika nanti umat ini akan sadar, umat ini tahu tentang kewajiban itu, sendirinya mereka akan menuntut itu. Tapi kan umat ini masih tidur, umat ini masih dinabobokkan oleh ajaran-ajaran yang lain atau dibatasi ajaran Islam ini disampaikan kepada umat sebatas rukun Islam tadi misalnya. Sehingga sebatas itu pula pengetahuan umat ini tentang Islam. Padahal itu rukunnya pokoknya saja. Ya, asasnya saja tuh bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Itu dasarnya saja. Tetapi kan selain asal ada puru cabang-cabangnya. Ya, masa kita punya badan nggak ada tangan, nggak ada mata, enak enggak itu kira-kira Kak Sony? Enggak, Ustaz. Harus sempurna. Betul. Tubuh kita harus sempurna. Ada tangan, ada mata, ada kepala. Supaya bagus. Nah, kira-kira Islam itu seperti itu. Harus sempurna, totalitas. Supaya istilahnya menjadi, menjadi kepada ahsan taqwim. Bentuk yes, penciptaan Allah yang terbaik sehingga enak dilihat. Nah, jadi Islam itu harus kapah supaya akan ya akan enak terlihat, akan terjadi keberkahan, akan terjadi rahmat, akan terjadi maslahat, jauhnya mafsadat, jauhnya maksiat, masya Allah. Sekarang kan pada pusing, ada kelompok kawan kita salafiyah menyerukan kepada tauhid, itu kan. Ada lagi yang lain-lain gitu kan menyerukan kepada banyak-banyak memakmurkan masjid gitu kan macam-macam. Nah, itu semuanya ajaran Islam ya. Ada yang pokoknya, ada yang furu'iyahnya. Nah, jadi kita hanya jangan terbatas kepada yang pokok saja sebab selain yang pokok itu ada perintah-perintah Allah yang lain yang maknanya itu wajib dan wajib itu kan kita paham secara fikih.
Al-fardu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Fardu wajib itu dapat pahala dikerjakan, yu'aqabu ikop kena sanksi hukuman gitu. Bukan hanya sekedar berdosa, akan disanksi atau dihukum oleh Allah bagi yang meninggalkan dari yang fardu itu. Maka umat Islam harus sadar ini, harus cerdas. Ngajilah Islam ini secara utuh. Kalaupun tidak bisa didapatkan dari satu ustadz, ngaji kepada ustadz yang lain atau bergabung dalam kajian Islam Kapa bersama dengan kawan-kawan kita yang berupaya untuk mengembalikan Islam Kafah yang bisa terwujud dalam pemerintahan yang syar'i pula, yaitu bil khilafah al-islamiyah. Itu Ustaz. Ya, baik Ustaz. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz Syahrul atas penjelasan yang sangat mendalam sekali pada kajian kita pada pagi hari ini. Yang bisa Ya, kita simpulkan bahwa pelaksanaan ketakwaan itu bukan hanya ada pada diri individu masing-masing kaum muslimin, tapi juga ya. harus berjamaah dan bil daulah ataupun dengan negara dengan hukum-hukumnya, dan tidak cukup anggapan bahwa masyarakat umum ya. Terimplementasi seluruh hukum syariah. Betul sekali. Ya. Tidak cukup hanya melaksanakan 5 Cuman rukun harus dipahami Islam. lagi kan, daulah yang demikian secara syar'i yang ada dalilnya itu daulah negara dalam bentuk yang dalam bentuk sebutan apa itu juga dijelaskan di dalam kitab fikih Betul berdasarkan sekali. nas, ya, berdasarkan Ya. dalil telaahan dari ayat hadis ijma sahabat itu ya. Nanti mungkin akan kita sampaikan Ustaz ya dalam kajian-kajian kita Ya berikutnya Ustaz, mungkin terkait insya Allah hal ya, itu. Iya. insya Allah Dan mudah-mudahan. tadi terakhir bil jamaah, bagaimana perintah berdakwah itu agar kita bisa ikut ya dalam jamaah yang Ya, istiqomah gitu, yang ya, istiqomah untuk menyampaikan bahwa hukum-hukum supaya Allah kita itu punya wajib Ustaz ya. hujah di hadapan Allah Betul karena kita sekali. sudah melakukan aktivitas dakwah. Betul sekali. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran, karena keterbatasan Afwan. waktu juga. Alhamdulillah Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya, banyak kepada Ustaz Syahrul atas ilmu ya, yang telah Afwan. dibagikan, dan kepada semua pemirsa yang sudah bergabung pada live stream podcast dakwah Sumsel. Channel Hmm. kita itu Ustaz, ada 46.000 followers atau subscriber ya. Ya, Jadi insya Allah subhanallah. akan ditonton, lebih banyak manfaat ya Amin, 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 amin. bagi Ya Rabbal pada Alamin. subscriber kita. Jangan Amin, amin. lupa kami ingatkan untuk selalu like, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru ataupun kajian-kajian dari kami. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.